Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Rangga yang telah bangun dan berpakaian rapi langsung menuju dapur. Dia melihat Cinta yang sedang mempersiapkan sarapan. Pria itu memilih duduk sambil memperhatikan Cinta tanpa kedip. Merasa ada yang memperhatikan dirinya, Cinta lalu berhenti bekerja, melihat ke arah Rangga. Tidak seperti biasanya, wanita itu hanya diam. Dia tidak memberikan senyuman. Dahi Rangga berkedut, merasakan perubahan pada diri wanita itu. Pasti dia masih marah karena perbuatan aku kemarin, Rangga berucap dalam hatinya. Setelah semua selesai dimasak, Cinta menghidangkan di meja tanpa sepatah kata pun. Lalu dia pergi meninggalkan Rangga. Rangga menarik nafas dalam melihat perubahan sikap istrinya. Biasanya wanita itu akan duduk manis menemani dia sarapan dan memberikan senyuman walau tidak pernah Rangga balas. Setelah sarapan, saat akan berangkat kerja, Rangga mencari keberadaan istrinya. Dia telah terbiasa saat akan pergi kerja, Cinta akan menyalami dan mengantar hingga mobilnya berjalan meninggalkan halaman rumah. Rangga mengintip ke kamar Cinta, ingin tahu apa yang dilakukan wanita itu. Kebetulan pintunya terbuka, tampak Cinta yang termenung di dekat jendela kamar. Apakah aku harus menyelidiki siapa sebenarnya yang menyebabkan kematian Rafael? Apa mungkin yang dikatakan Cinta benar jika dia tidak ada hubungannya? Tanya Rangga dalam hatinya. Rangga kembali melangkahkan kakinya meninggalkan rumah. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dan berbeda karena Cinta yang tidak mengantarnya. Sesampainya di kantor, Rangga langsung mengerjakan berkas-berkas yang telah ada di meja. Namun pikirannya tidak bisa konsentrasi, teringat kejadian kemarin. Kembali tangan pria itu terkepal menahan amarah. Jika saja dia tidak bisa bertahan dari rasa panas dan hasratnya, tentu dia telah melakukan hubungan dengan Arimbi. Rasa cintanya pada wanita itu menjadi berkurang. Hingga siang hari, baru sebagian berkas yang dapat dia kerjakan. Terkadang dia termenung mengingat perbuatannya pada Cinta. Dia bisa merasakan jika istrinya itu marah, terlihat dari perubahan sikapnya. Selama ini, apapun yang dia lakukan pada Cinta, wanita itu tetap menyalami dirinya ketika pergi kerja. Saat Rangga ingin berkonsentrasi pada pekerjaannya, pintu ruang kerjanya dibuka. Rangga menatap tajam ke arah pintu. Arimbi dengan langkah pasti masuk dan langsung duduk di pangkuan kekasihnya itu. Sayang, pasti kamu belum makan. Aku ada bawa nasi dan lauk kesukaan kamu. Kamu pasti sudah lapar. Sekarang sudah waktunya istirahat. Kita makan dulu sebelum kamu lanjutkan pekerjaan lagi, ucap Arimbi dengan suara riang. Arimbi dari kemarin merasa heran dengan Rangga. Kenapa pria itu tidak merasakan apa-apa akibat efek dari obat yang dia berikan. Padahal siang kemarin dia memberi dengan dosis yang lumayan tinggi. Apa Rangga memiliki kekebalan tubuh yang sangat baik? Apa kamu bisa turun dari pangkuanku? Tanya Rangga dengan suara datar. Arimbi memandangi wajah Rangga dengan dahi berkerut. Tidak menyangka pria itu akan berucap begitu. Biasanya dia akan memeluk pinggang Arimbi dan mengecup pipinya. Sayang, kenapa kamu berkata begitu? Arimbi balik bertanya. Tanpa menjawab pertanyaan Arimbi, Rangga berdiri dan menyebabkan Arimbi hampir tersungkur jika saja tidak berpegang dengan meja. Sayang, kalau mau berdiri itu ngomong dulu, hampir saja aku jatuh. Arimbi tentu saja protes dengan apa yang pria itu lakukan.
Aku sudah meminta kamu turun dari pangkuanku, ucap Rangga masih dengan suara yang datar. Rangga berjalan menuju jendela kaca. Pria itu berdiri dekat jendela besar yang ada di ruang kerjanya. Jendela kaca itu terbentang luas dari atap sampai lantai, menampilkan pemandangan kota yang dia saksikan dari lantai atas ini. Arimbi berjalan mendekati Rangga dan memeluk pinggang kekasihnya itu dari belakang. Dia menyandarkan kepalanya di punggung Rangga. Sayang, apa aku ada salah? Kenapa hari ini kamu tampak berubah? Biasanya sampai di kantor kamu akan menghubungi aku agar segera bangun. Hari ini kamu tidak ada menghubungi aku hingga siang ini, ucap Arimbi dengan suara manja. Arimbi memang menunggu Rangga menghubunginya dari kemarin. Takut pria itu tahu jika dia memberi obat pada minumannya. Hingga jam 10, Rangga belum juga menghubungi. Arimbi pikir pria itu berarti tidak tahu dengan apa yang dia lakukan. Aku sibuk, hanya dua kata itu yang keluar dari bibir pria itu. Jangan terlalu sibuk, nanti kamu sakit. Kita makan dulu. Aku takut asam lambung kamu kambuh jika telat makan. Arimbi mempererat pelukannya di tubuh pria itu. Dia merasa ada sesuatu yang pria itu sembunyikan. Sikapnya sangat berbeda. Rangga melepaskan pelukan Arimbi, membalikan tubuhnya menghadap ke wanita itu. Dia tampak menarik nafas sebelum akhirnya bicara. Aku merasa tidak ada kecocokan antara kita lagi. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini, ucap Rangga dengan suara lirih. Kisah cinta itu memang seperti matahari. Ketika mereka berada di atas, segalanya terlihat begitu indah. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, itu adalah tanda bahwa segalanya akan berakhir. Dan itulah yang terjadi pada hubungan antara Rangga dan Arimbi saat ini. Rangga dan Arimbi sudah berpacaran selama 4 tahun lamanya. Mereka berdua saling mencintai dan saling mempercayai dulunya. Namun Rangga merasa kecewa karena peristiwa kemarin sehingga menginginkan hubungan mereka putus. Rangga melepaskan pelukan Arimbi, membalikkan tubuhnya menghadap ke wanita itu. Dia tampak menarik nafas sebelum akhirnya bicara. Aku merasa tidak ada kecocokan antara kita lagi. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini, ucap Rangga dengan suara lirih. Arimbi terkejut mendengar ucapan Rangga. 4 tahun menjalani hubungan dengan pria itu, tidak pernah sekalipun mereka bertengkar. Kenapa tiba-tiba Rangga meminta putus? Jangan bercanda, Rangga. Aku tidak suka, ucap Arimbi dengan suara yang gemetar. Dia tidak ingin putus dengan Rangga. Tidak akan mudah baginya mendapat pria baik dan tajir seperti ini lagi. Aku tidak sedang bercanda. Aku rasa memang aku sudah tidak sejalan denganmu, ucap Rangga lagi. Tanpa Rangga duga, wanita itu langsung berlutut di hadapannya. Dia menggenggam tangan pria itu. Ini pasti salah. Aku yakin kamu masih mencintaiku. Jika emang ada salah, katakan saja, biar aku bisa merubahnya. Aku tidak bisa jika kita harus berpisah. Aku sayang kamu. Lebih baik kamu bunuh saja aku daripada kamu putuskan. Arimbi mengeluarkan air matanya. Dia tidak mau berpisah dengan Rangga. Lama dia bermimpi akan bersanding dengan pria itu. Maafkan aku, Arimbi. Berdirilah. Rangga lalu membantu Arimbi berdiri. Apa kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Tanya Arimbi dengan air mata yang terus turun membasahi pipinya. Ya, tentu saja aku masih mencintaimu, jawab Rangga. Kalau begitu, kenapa kamu terlihat seperti kamu tidak ingin berbicara denganku lagi? Kenapa kamu ingin kita putus? Tanya Arimbi lagi. Maafkan aku, Arimbi.
Aku benar-benar sibuk dengan pekerjaanku yang baru. Aku takut tidak memiliki waktu lagi denganmu, jadi lebih baik kita putus saja. Rangga menjawab, tapi aku masih mencintaimu. Arimbi menatap Rangga dalam diam. Dia benar-benar tidak puas dengan jawaban pria itu yang selalu mengatakan alasan sibuk. Dia merasa bahwa Rangga sudah tidak memberikan perhatian yang cukup kepadanya dan tidak menghargai hubungan mereka. Rangga, kamu harus jujur denganku, kata Arimbi dengan menelan ludahnya. Aku merasa sepertinya kamu tidak lagi menginginkan hubungan ini sejak menikahi Cinta. Aku ragu bahwa kamu masih mencintai aku, Arimbi mengatakan dengan suara terbata. Rangga masih diam dan menatap Arimbi dalam diam. Hening terjadi antara mereka, menunggu Rangga membalas. Maafkan aku, Arimbi. Akhirnya Rangga berkata, aku tahu aku melakukan kesalahan dengan menikah tanpa memutuskan hubungan kita. Tapi sebenarnya aku masih mencintaimu, Arimbi. Kamu masih sangat penting bagiku, ucap Rangga. Jika aku penting bagimu, kenapa kamu ingin kita berpisah? Tanya Arimbi makin terisak. Arimbi sangat terkejut dan merasa kecewa mendengar keputusan Rangga yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan Rangga. Tolong jangan putuskan hubungan ini, pinta Arimbi. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tidak bisa, Arimbi, jawab Rangga tegas. Ini sudah waktunya untuk kita berpisah. Ada saatnya kita harus melepaskan satu sama lain agar kita bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Tapi aku tidak mau kita putus, ucap Arimbi masih bersikeras. Maafkan aku, Arimbi, ini sudah menjadi keputusanku, tidak akan aku ubah. Sekarang aku minta kamu pergilah, ini terbaik bagi kita, percayalah, ucap Rangga lagi. Aku akan pergi, tapi bukan berarti aku menerima keputusan ini. Aku beri kamu waktu, mungkin hari ini kamu sedang lelah sehingga bicara ngawur, ucap Arimbi. Lalu dia melangkah pergi. Rangga hanya bisa menatap Arimbi pergi. Ketika matahari tenggelam, itu adalah tanda bahwa sesuatu akan berakhir. Dan bagi Rangga dan Arimbi, itu adalah kisah cinta mereka yang akan terbenam dengan matahari. Di dalam lift yang membawa dirinya, Arimbi masih tampak tidak menerima ucapan pria itu. Dia masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Ini semua gara-gara Cinta. Seandainya dia tidak menikah dengan Rangga, pasti hubungan kami masih baik-baik saja. Aku harus memikirkan satu cara untuk membuat Cinta yang pergi dari Rangga, bukan aku, ucap Arimbi dalam hatinya.